Media asing sorot RI boikot produk Israel. Sebut ini. Dikutip dari cnbcindonesia.com. Media asing kini menyoroti boikot yang dilakukan pada produk-produk yang diyakini terkait Israel. Media Singapura Channel News Asia misalnya membuat analisis khusus soal boikot yang berlangsung. Artikel khusus ditulis dengan judul Analysis: A War of Opinions Brewing in Malaysia and Indonesia over Impact of Anti-Israel Boycott. Menyoroti juga tetangga RI, Malaysia. Disebutkan bagaimana sejumlah perusahaan terkena dampak boikot seperti McDonald, KFC, Starbucks, Pizza Hut, hingga Burger King. Grab juga menjadi sasaran setelah beredar tangkapan layar postingan istri CEO Anthony Tan, Chloe Tong, soal dukungan ke Israel. Tong mengatakan bahwa dia sepenuhnya jatuh cinta pada Israel karena kunjungannya di masa lalu. Namun berbeda dengan Malaysia, dampak di RI disebut tidak terasa. Sejumlah pemantauan media bahkan menyebut bisnis masih berjalan normal. Mengutip peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak, Institut di Singapura Mede Supriyatma, CNA menulis bagaimana keberhasilan gerakan BDS masih terbatas di Indonesia. Apalagi isu-isu politik dalam negeri masih menjadi prioritas utama. Ia mengatakan, meskipun ada boikot terhadap McDonald's misalnya, banyak konsumen yang tampaknya tidak menyadari. Karena itu gerai-gerai tetap beroperasi secara normal tanpa adanya penurunan pelanggan yang nyata. Hal yang sama dimuat juga media Hong Kong, South China Morning Post. Media itu menulis artikel yang berjudul Anti-Israel Boycott in Indonesia Hit McDonald's, Pringles as Malaysian Kite Singapore's Grab Over War in Gaza. Daftar boikot tersebut telah beredar di Facebook dan TikTok Indonesia selama berminggu-minggu, menyebutkan 121 merek yang diklaim berafiliasi dengan Israel. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia mendukung boikot tersebut. Di tengah peringatan akan adanya penyatuan agama Yahudi secara keseluruhan dengan tindakan negara Israel. Perlu diketahui, dalam laporan Al Jazeera, terungkap bahwa gerakan boikot berpotensi menghasilkan kerugian hingga 11,5 miliar US dollar atau sekitar 183,37 triliun rupiah per tahun bagi Israel. Namun dari data organisasi non-profit berbasis di Washington, gerakan BDS tidak akan secara drastis mempengaruhi perekonomian Israel, sebab sekitar 40% ekspor Israel adalah barang intermediate atau produk tersembunyi yang digunakan dalam proses produksi barang di tempat lain seperti semikonduktor. Selain itu, sekitar 50% dari ekspor Israel adalah barang diferensiasi atau barang yang tidak dapat digantikan seperti chip komputer khusus.